Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkah dalam. Saat ini saya sedang berada di Panti Reda Rindang Asih 1 di Ungaran, Semarang. Kita akan melihat kilas balik perjalanan dari panti ini. Panti Reda Rindang Asih 1 atau disingkat PWRA 1 merupakan salah satu unit layanan dari Yayasan Sosial Sugio Pranoto yang berdiri sejak tanggal 21 April 1971 untuk menampung dan mewadahi para tunawisma, para lansia agar dapat hidup dengan bahagia dan bekerja dengan tenang. Di antara para tunawisma atau oma-oma yang ada di panti ini, ada yang sudah berusia lanjut, yang tidak lagi mampu mencari nafkah. Ada juga yang tidak mempunyai sanak keluarga yang merawatnya. Oleh Bruder Servatius FIC, muncullah ide untuk menampung dan merawat mereka yang sudah lanjut usia. Terhitung sejak tahun 1971 sampai 1978, setiap tahunnya panti hanya mampu menambah 2 orang klien karena keterbatasan dana dan tempat. Pada tahun 1978, Depsos mengadakan Munas di Jakarta, dan Bruder Servatius FIC atas nama Yayasan Sosial Sugio Pranoto diundang dalam acara Munas tersebut dan membuka kesempatan bagi Yayasan Sosial Sugio Pranoto untuk memperkenalkan karya-karya Yayasan Sosial Sugio Pranoto. Adapun visi dari Panti Reda Rindang Asih 1 Ungaran, Semarang ini adalah menjadi lembaga sosial terbaik dan terpercaya yang memberikan pelayanan dengan semangat cinta kasih Allah bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, untuk mewujudkan manusia sejahtera, berdaya, dan bermartabat. Adapun sasaran dari pelayanan Panti Reda Rindang Asih 1 Semarang ini adalah untuk menunjukkan kepedulian terhadap para lansia yang miskin dan terlantar dari perawatan keluarga karena keadaan ekonominya. Yang kedua, untuk para lansia yang membutuhkan perawatan karena kesibukan keluarga dan kondisi rumahnya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kegiatan pelayanan dalam panti ini mencakup 4 bidang. Yang pertama, yakni tahap seleksi. Tahap seleksi dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada calon klien untuk mengetahui realitas dan keadaan dari calon penghuni atau klien yang sebenarnya. Tahap yang kedua adalah pengasuhan dan perawatan. Pola asuhan meliputi pengawasan, pemberian makan, pemeriksaan, dan pengobatan. Tahap perawatan meliputi perawatan fisik, fisioterapi, serta pembinaan iman dan kasih sayang. Adapun tahap yang ketiga yaitu case conference, yakni melakukan studi kasus untuk mengetahui, mempelajari sebab-sebab dan sudut sosial psikologis dan kemungkinan rehabilitasnya. Dan yang keempat adalah perawatan lanjut. Bagi klien yang meninggal dunia dan tidak mempunyai keluarga, panti selalu mengusahakan untuk memberikan pelayanan yang maksimal sesuai kemampuan panti dan menurut agama yang dianut. Dan bagi klien yang masih memiliki keluarga, panti bersedia untuk mengembalikan ke pihak keluarga. Saat ini, Panti Reda Rindang Asih 1 Semarang diketuai oleh Suster Josefa Maria dari Biara Abdi Kristus. Jumlah klien per 2022 adalah 22 klien dan jumlah karyawan di panti ini mencapai 14 orang. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari terkasih, saya mengajak Anda semua untuk membantu memberikan dukungan
baik moral, doa, maupun materi terhadap oma-oma yang berada di panti ini. Kita berdoa semoga para lansia, para oma-oma yang berada di panti ini senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan sukacita dalam menjalani hari-hari tua mereka dalam kebersamaan dengan rekan-rekan lansia. Disinilah kita dapat melihat wajah kasih Allah yang terpancar dari setiap senyuman dan kasih yang senantiasa diberikan oleh oma-oma yang berada dalam panti ini. Akhir kata, saya mengajak Anda semua untuk tak henti-hentinya mendoakan setiap karyawan, setiap donatur, dan setiap orang yang senantiasa memberikan perhatiannya terhadap kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup bagi oma-oma yang berada di panti ini. Saya, Frater Gabriel Singgi, mengucapkan matur nuwun dan berkah dalam